Halo anak-anak kelas 5A, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini pada muatan pelajaran IPA di tema 3, masih di subtema yang satu, tapi kita sudah memasuki bagian yang kedua, yaitu sistem pencernaan manusia di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk, mari kita pelajari satu persatu organ pencernaan manusia. Mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, dan pencernaan kimia oleh enzim pitialin yang dihasilkan oleh ludah. Fungsi enzim pitialin ini adalah mengubah zat tepung amilu menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian ada kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas dan mendorong makanan agar bisa masuk ke dalam lambung. Kemudian lambung. Lambung ini terdapat getah lambung yang menghasilkan asam klorida atau asam lambung atau HCl, enzim pepsin dan renin. HCl ini atau asam klorida ini berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian ada usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus 12 jari terdapat muara saluran pankreas dan saluran empedu. Empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Empedu ini dihasilkan oleh hati. Fungsi hati antara lain menghasilkan empedu, menawarkan racun, mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Nah, getah pankreas ini menghasilkan 3 enzim. Ada enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Setelah makanan dicerna oleh enzim, makanan akan masuk ke usus kosong. Kemudian masuk ke usus penyerap. Di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap oleh villi atau jonjot usus yang terletak di dinding usus penyerapan. Di dalam jonjot usus itu terdapat pembuluh darah, sehingga sari-sari makanan diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Kemudian ada usus besar. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air dan mineral dan pembusukan sisa ampas makanan oleh bakteri Escherichia coli atau yang lebih dikenal dengan bakteri E. coli. Nah, ampas makanan akan dibusukkan menjadi feses, kemudian disimpan sementara di rektum. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus itu merupakan lubang tempat keluarnya feses. Nah, kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan manusia, mekanisme pencernaan manusia secara umum. Urutannya adalah makanan masuk melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Seluruh saluran pencernaan dari mulut sampai anus itu panjangnya antara 8,5 sampai 10 meter. Berarti 5 sampai 6 kali tinggi badan kita. Saluran pencernaan menjadi ringkas karena melingkar-lingkar dalam rongga perut kita. Proses pencernaan makanan dari awal hingga akhir secara keseluruhan berlangsung antara 18 sampai 24 jam. Nah, kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sekarang kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Buka buku paket kalian halaman 36 sampai 37. Gambarlah dan tuliskan fungsi utama. Fungsi utama ya, bagian-bagian organ pencernaan manusia. Kerjakan di buku latihan kalian, tulis dengan rapi, gambar dengan bagus. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, tetap disiplin, laksanakan tugas kalian dengan tanggung jawab.
Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.